Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali saya ceramah di Masjid Al-Munawwarah ini. Masjid Al-Munawwarah lah yang paling semangat dalam mendengar ceramah saya. Agar lebih sedap sedikit, tegak lah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Munawwarah, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat Pasar Dayun, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Yang pertama-tama, yang paling utama dan yang selalu diutamakan oleh para alim ulama, apa itu? Marilah kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesempatan maupun nikmat kesehatan. Afdalun nikmah ba'dal iman wal islam as-sihah. Sebaik-baiknya nikmat, seutama-utamanya nikmat setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat apa? As-sihah, yaitu nikmat kesehatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha, maka niscaya tak akan dapat yang namanya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau jadikan seluruh ranting ini sebagai penanya, engkau jadikan seluruh dedaunan ini sebagai kertasnya, dan engkau jadikan semua air lautan sebagai tintanya, niscaya akan dapat menghitung nikmat Allah. Maka percayalah, engkau tak akan dapat yang namanya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, marilah sama-sama kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat besertakan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah telah membawakan kita dari zaman Abu Bakar As-Siddiq hingga zaman ibu-ibu yang paling cantik, dari zaman Utsman bin Affan hingga zaman bapak-bapak yang paling tampan, dari zaman Ali bin Abi Thalib hingga dari zaman Umar bin Khattab hingga zaman insyaallah saya yang semakin utama. Siapa beliau? Yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal lain. Bapak Ibu, apa ibadah yang pertama ditanyakan di padang mahsyar nanti? Yaitu ibadah salat. Pokok pertama pangkal dalam Islam yaitu ibadah salat.
Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Jagalah atasmu, hafizu. Kalau kita belajar di pondok pesantren itu adalah belajar nahwu sharaf. Hafizu itu asal katanya hafizu yahfazu. Hafiz fi'il amr, yaitu perintah. Hafizu, jagalah. Untuk jamak, untuk semuanya, jagalah atas kalian apa? Alas sholawati, atas solat-solat, wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kamu dengan tegaknya yang sangat khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok pertama pangkal dalam sebuah agama Islam yaitu salat. Masjid Al-Munawwarah ini akan roboh kalau tak ada tiang. Sama seperti agama Islam. As-salatu imanuddin. Salat adalah tiang agama. Kalau misalnya seseorang salatnya udah roboh, maka insya Allah agama orang tersebut akan jadi roboh. Maka dari itu, kalau ibu-ibu ingin mencari menantu yang mantap, menantu yang baik, maka carilah menantu yang pandai sholat. Cari menantu yang pandai agama, yang pandai mengaji, yang pandai dalam semuanya. Jangan cari menantu yang hanya bisa dalam ketampanannya, dalam kegantengannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a lis-sholati qabla al-adzan ya'ti yaumal qiyamah kasyamsi. Wa man jaa'a lis-sholati hinal adzan ya'ti yaumal qiyamah kal badri. Wa man jaa'a lis-sholati hinal iqamah ya'ti yaumal qiyamah kasuraya. Wa man jaa'a lis-sholati masbuqan ya'ti yaumal qiyamah kal Wa man jaa'a lis-sholati masbuqan ya'ti yaumal qiyamah kal kibri. Barang siapa yang datang untuk sholat sebelum azan, ya'ti yaumal qiyamah, maka di hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya seperti cahayanya matahari. Wa man jaa'a lis-sholati hinal azan, dan barang siapa yang datang untuk sholat ketika azan, maka insyaallah ya'ti yaumal qiyamah kal badri, seperti bulan purnama. Wa man jaa'a lis-sholati hinal iqamah, dan barang siapa yang datang ketika iqamah, ya'ti yaumal qiyamati kasraya, maka di hari kiamat ia akan seperti cahaya bintang fajar. Wa man jaa'a lis-sholati masbuqan, dan barang siapa yang datang masbuk, telat, maka insyaallah di hari kiamat ia akan mendapatkan seperti kal kibri, cahayanya kompor. Jadi kalau kita datang sebelum azan, maka di hari kiamat cahaya kita seperti cahayanya matahari. Tapi kalau kita datang ketika hinal azan, ketika azan itu datang ke masjid, Allahu Akbar, kata muazin, langsung kita datang ke masjid, tinggalkan semua pekerjaan, langsung ke masjid, maka di yaumul qiyamah nanti kita akan seperti bulan purnama, seperti cahayanya bulan purnama. Wa man jaa'a lis-sholati masbuqan, dan barang siapa yang datang ketika masbuk, telat, maka ya di yaumul qiyamah akan seperti kasroya, bintang fajar. Dan barang siapa yang datang tak sholat, maka ia sama sekali tidak akan mendapatkan cahaya di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama, pokok pangkal dalam segala hal. Coba kita lihat orang-orang yang tak jelas perbuatannya, yang tak baik perbuatannya, jahat perbuatannya, maka percayalah orang tersebut pasti tak pernah salat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orang tersebut baik terhadap orang lain, dalam sekitar lingkungannya, baik kepada tetangganya, baik kepada anak cucunya, maka percayalah orang tersebut pasti sering melaksanakan sholat di Masjid Al-Nawawah ini. Maka dari itu,
Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maksudnya meninggalkan seluruh larangan Allah dan mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, kata Allah, dan dirikanlah salat, kata Allah. Jikalau kamu salat, maka insyaallah hidup kamu akan bahagia. Tapi jikalau kamu tak salat, maka insyaallah juga hidup kamu akan sengsara. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena yang salah datang dari diri saya sendiri, sedangkan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala, khusma sofa wa da'ma kadara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.